Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'inu bis sabri was salah al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah pengajian Qonita yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ada 7 yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. 7 hal yang pasti dihadapi oleh manusia yang beriman adalah 7 ujian. 7 ujian ini yang pertama adalah ujian perintah Allah. Dasarnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perintah juga ujian. Karena perintah Allah membutuhkan cara berpikir, membutuhkan sikap mental, dan membutuhkan perilaku. Ketiganya ini nanti akan dibingkai dalam satu, apa itu? Ilmu pengetahuan. Contoh, berwudu pun dia tidak bisa asal wudu, karena diterimanya sholat itu ditentukan oleh sah tidaknya wudu. Maka berwudu ada urutannya, ada syarat rukunnya, berarti dia membutuhkan ilmu. Karena itu perintah Allah membutuhkan pengetahuan al-aql dalam rangka memahami bagaimana perintah itu dijalankan. Maka ini disebut ujian. Maka beruntung orang-orang yang beriman dan selalu satu, berjamaah dalam 5 waktu, kedua, terbiasa mengikuti majelis-majelis taklim, dan yang ketiga, selalu memberikan suasana sajadah panjang, yaitu mengurusi majelis taklim. Tentu ujian ini akan insya Allah mudah dilalui oleh orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Yang kedua, ibu-ibu Qonita yang dimuliakan oleh Allah, ujian dalam larangan Allah. Ujian larangan ini dalam bentuk apa? Maksiat kepada Allah. Maka larangan pun juga termasuk ujian. Contoh yang tidak ada berhubungan dengan agama. Bagi orang yang sakit asam urat, tentu makanan yang beraroma jerohan binatang itu betul-betul terlarang, bukan hanya dilarang. Maka ketika tidak tahan melihat makanan enak jerohan dan dilanggar, maka di situ akan mengakibatkan asam urat kambuh. Sederhananya seperti itu. Termasuk juga larangan dalam apa yang di Quran diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Contoh, minuman keras. Bagi orang yang terbiasa minum alkohol, maka ini menjadi habit kebiasaan. Maka menghadapi ujian larangan tentu persoalan tersendiri buat orang yang demikian. Yang ketiga adalah ujian musibah. Ujian musibah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Yang di materi yang lain sudah kita jelaskan secara panjang lebar, tapi inti dari materi ini pada ujian musibah adalah pada ayat berikutnya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Tapi ini tidak mudah, ibu-ibu. Butuh kebiasaan orang dalam kesiapan mental menghadapi masalah. Yang keempat adalah ujian nikmat. Apa ujian nikmat? Ujian nikmat bisa dengan kekayaan, bisa dengan pangkat, bisa dengan jabatan, bisa juga dengan pasangan kita. Maka kadang Allah selalu memberikan apa yang disebut istidraj. Bahasa Jawanya dilulu. Apakah dengan kekayaan itu orang merasa nyaman dan lupa bahwa ada kanan kiri yang bisa dan wajib dibantu? Sensitivity terbangun gak di situ? Maka jabatan itu juga ujian. Harta benda kekayaan juga ujian. Maka beruntunglah ibu-ibu yang diberi Allah kemampuan rezeki, membangun komunitas Qonita, membangun majelis taklim. Tujuannya satu, mendekatkan diri kepada Allah,
dan memberi bekal ilmu pengetahuan dalam rangka memahami agama kita, yaitu agama Islam. Berikutnya adalah ujian kebaikan. Ujian kebaikan di sini, contoh, ada orang yang sudah berencana mau berderma, tapi karena ditunda, akhirnya niat baik itu tidak terlaksana. Karena itu ibu-ibu, kalau sudah terpikir untuk melakukan kebaikan, laksanakan. Kenapa? Agar kebaikan yang tertunda tadi menjadi benar-benar tidak terlaksana kalau ditunda. Dia akan menjadi terlaksana kalau langsung dijalankan. Maka ujian kebaikan adalah ujian seseorang yang sudah memiliki niat baik, laksanakan, jangan ditunda. Berikutnya adalah ujian keluarga. Anak, pasangan kita di Quran disebut fitnah. Fitnah dalam konteks ini adalah bisa memberikan efek buruk atau efek baik. Itu tergantung dari usroh dalam keluarga kita, bagaimana itu dibangun. Dan yang terakhir adalah ujian lingkungan. Apa ujian lingkungan? Sederhana ibu-ibu. Apakah kita membuang sampah sembarangan atau pada tempatnya? Ujian lingkungan. Ketika ada kotor, apakah kita membiarkan hanya karena bukan di depan rumah kita? Sederhana, tapi seringkali terjadi di lingkungan kita. Karena itu 7 hal yang dihadapi manusia yang beriman, ujian 7 ini kuncinya 1. Apa? Bisabri wassalah. Sabar dalam pengertian menahan diri. As-sholah dalam pengertian berdialog dengan Allah minimal lewat 5 waktu. Ibu-ibu wanita yang dimuliakan Allah, inilah sekelumit hikmah Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit sederhana dan pendek ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya 1 apa? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.